Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai proses yang mempengaruhi evolusi. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Dewa Yandres Tumahendri dengan NIM 18130411013 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Membahas mengenai evolusi, apa sih sebenarnya itu evolusi? Nah, jadi dalam kajian biologi, evolusi ini berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifatnya yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi. Evolusi organisme terjadi melalui perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan. Warna mata pada manusia sebagai contohnya merupakan sifat-sifat yang terwariskan ini. Sifat ini dikontrol oleh gen dan keseluruhan gen dalam suatu genom organisme disebut sebagai genotip. Ini merupakan gambar struktur DNA, yaitu pada basa nukleotida berada di tengah, dikelilingi oleh rantai fosfat gula dalam bentuk heliks ganda. Sifat-sifat terwariskan diwariskan antara generasi, yaitu via DNA yang merupakan sebuah molekul yang dapat menyimpan informasi genetika. DNA merupakan sebuah polimer yang terdiri dari 4 jenis basa nukleotida. Urutan basa pada molekul DNA tertentu menentukan informasi genetika. Bagian molekul DNA yang menentukan sebuah satuan fungsional disebut gen. Gen yang berbeda mempunyai urutan basa yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi evolusi. Faktor yang mempengaruhi ada dua. Yang pertama yaitu variasi genetik dan yang kedua ada lingkungan. Dalam variasi genetik mencakup salah satunya ada mutasi, dan pada kondisi lingkungan ada seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi stabilitas atau penstabilan. Yang pertama yaitu mutasi. Variasi genetika berasal dari mutasi acak yang terjadi pada genom organisme. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan pada urutan DNA sel genom yang diakibatkan oleh radiasi, virus, transposon, dan bahan kimia mutagenik serta kesalahan sama proses meiosis atau replikasi DNA. Yang kedua yaitu ada seleksi direksional. Seleksi direksional ini telah dipelajari di sejumlah laboratorium dan di lapangan. Sebagian besar ngengat putih totol yaitu Biston betularia di daerah pedesaan Inggris mempunyai warna sayap hitam dan putih, dan hanya sebagian kecil yang hitam atau melanin. Seleksi alam membentuk polgen tiap demi sesuai dengan keadaan lokal. Di beberapa lokasi, seleksi bekerja ke satu arah, di lokasi lain ke arah yang berlainan. Jika seleksi bekerja melawan suatu alela, maka alela tersebut generasi demi generasi terus menurun. Yang ketiga yaitu ada seleksi disruptif. Seleksi ini sangat jelas, yaitu menyangkut mimikri bates, yaitu mimikri di mana suatu spesies insekta yang dapat dimakan yang mempunyai pola warna yang mirip dengan pola warna spesies model yang tidak enak. Yang terakhir yaitu ada seleksi stabilitasi, yaitu penstabilan. Penelitian terhadap bobot lahir dan kematian pada manusia yang dilakukan oleh Kahn dan Penrose pada tahun 1951 menggambarkan dampak seleksi stabilitasi. Bobot tubuh ketika lahir terutama dikontrol oleh seperangkat poligen dan bervariasi sesuai kurva normal. Individu dengan bobot lahir yang sangat tinggi atau sangat rendah mempunyai koefisien seleksi yang tinggi dan kematian lebih tinggi daripada individu-individu dengan bobot mendekati rata-rata. Seleksi penstabilisasi bekerja dengan melawan kedua fenotip ekstrem dan menguntungkan variasi intermediat. Model seleksi ini mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.